Waktu kita melihat dunia ini, saudara, kita percaya ada satu kuasa yang mengatur dan menciptakan dunia ini. Badai yang diredakan, kita bernafas, atmosfer, bahkan dunia ini yang jadi, itu karena dipegang oleh satu tangan yang berkuasa. Dan saya percaya kita sepakat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam kemahakuasaannya Tuhan bukan berarti Tuhan bisa melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang saya coba pelajari yang ternyata Tuhan tidak bisa kerjakan, saudara. Yang pertama yaitu di dalam Matius 19 ayat 26. Dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dalam bahasa aslinya dikatakan Tuhan tidak bisa digagalkan. Rencana Tuhan atas hidup Anda dan saya tidak bisa digagalkan oleh siapapun, saudara. Mungkin kita mendengar dan melihat ada begitu banyak kegagalan. Misalnya saja, gagal dalam perkawinan, gagal di dalam sekolah, gagal dalam bisnis, gagal di dalam kuliah, bahkan mungkin gagal menikah. Tetapi Tuhan tidak mengenal kata gagal. Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun. Yang kedua, saudara, terambil dalam Yoel 2 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Saudara, yang kedua, Tuhan tidak akan mempermalukan kita, saudara. Pada waktu kita percaya kepadanya, kita beriman, saudara. Ya, sebagaimana dia katakan, bunga bakung dia hiasi, burung di udara dia pelihara. Masakan kita anak-anak Tuhan diberikan kekurangan dan kelaparan? Tidak mungkin. Tuhan tidak akan mempermalukan kita yang berharap kepadanya. Untuk itu, saudara, mengapa saya bisa begitu? Coba bagaimana kita merenung pada waktu Tuhan disalib. Dia dipermalukan begitu rupa. Kepalanya diberi mahkota duri, lambungnya, saudara, ditusuk, saudara, ditikam, tangan yang dipaku. Bahkan sebetulnya dia dilucuti, seluruh pakaiannya dia tidak mengenakan pakaian selembar pun. Cuma di dalam lukisan kita melihat dia diberi kain cawat untuk menutupi auratnya. Padahal dalam kenyataannya tidak, karena kita tahu bagaimana hukum orang Roma. Itu seorang hukuman harus ditelanjangi bulat-bulat. Dan ingat, saudara, Tuhan kita Yesus bukan anak-anak, tetapi dia adalah pria dewasa yang berusia kurang lebih 33 tahun. Dan pada waktu dia disalib, dilucuti, ditelanjangi, sehingga saya tahu banget rasa malu yang begitu kuat ada dalam hidup Yesus. Tetapi dia rela melakukan itu agar Anda dan saya tidak lagi dipermalukan. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Sebagaimana Raja Daud berkata pada waktu itu dia muda dan sekarang dia sudah tua. Dia menulis satu Mazmur, yaitu Mazmur 37 ayat ke-25, bunyi begini. Sejak aku muda hingga sekarang menjadi tua, aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Jadi saudara, percayalah, Anda tidak akan dipermalukan pada waktu kita percaya dan beriman kepadanya. Maka dia tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan kita. Dia sudah menanggung semuanya itu di atas kayu salib supaya Anda dan saya tidak lagi menderita rasa malu. Amin. Jadi kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan tidak bisa melakukan yang pertama. Tadi saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah bisa digagalkan. Yang kedua, Tuhan tidak akan mempermalukan. Sekarang yang ketiga, dikatakan, saudara, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah hidupmu dikuasai cinta uang dan puaslah dengan apa yang kau miliki. Sebab dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau.
tidak akan pernah. Wow, terjemahan lain saya bacakan buat Anda perhatikan. Tidak akan bisa pernah biarkan, tidak akan, tidak bisa, sekalipun tidak akan biarkan, dan sekali-kali tidak akan tinggalkan. Penekanannya sampai 5 kali kalau Tuhan tidak akan pernah bisa tinggalkan, tidak, sekali-kali pun tidak akan pernah dan tidak bisa tinggalkan kita. Manusia seringkali tidak bisa setia dan seringkali mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang sekitaran kita. Tapi Tuhan tidak pernah. Bahkan pada waktu kita jatuh bangun dalam kesalahan, babak belur karena dosa kita sendiri, Tuhan pun tidak tinggalkan kita, saudara. Di dalam lembah kelam sekalipun, di dalam kehinaan, keterpurukan yang begitu rupa, Tuhan tidak pernah bisa tinggalkan kita. Dia tetap setia kepada firman-Nya, dia tetap setia kepada kita. Dia Tuhan pasti menyertai kita dan menolong kita di dalam segala keadaan. Di dalam sakit penyakit, di dalam keterpurukan, di dalam kemiskinan dan kekurangan, bahkan di dalam mara bahaya, Tuhan selalu ada bersama kita. Saya bisa buktikan di dalam penginjilan, di dalam saya pergi melayani, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Waktu saya menerima ancaman demi ancaman karena ada banyak orang yang tidak suka. Pada waktu pemberitaan Injil diberitakan, saya tidak pernah dibiarkan dan ditinggalkan. Bahkan dalam keadaan sakit, saya juga tidak pernah ditinggalkan. Dalam sakit yang begitu rupa, kanker yang saya alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Waktu saya menderita sakit, nyeri yang begitu rupa, dalam kelemahan tubuh yang begitu parah karena sehabis di kemo, saya dapati dia tetap setia dan tidak pernah tinggalkan. Saya begitu bersyukur punya Tuhan yang begitu setia. Yang keempat, dikatakan Tuhan tidak lagi bisa mengingat dosa kita. Yeremia 31 ayat 34 dikatakan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ibrani 10 ayat 17 dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan tidak lagi bisa ingat kesalahan kita. Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Wow, satu hal yang luar biasa. Manusia mungkin mengingat kesalahan yang kita buat. Dia mungkin, saudara, tidak bisa melupakan apa yang pernah kita lakukan. Ya, kesalahan yang kita pernah buat, saudara, kadangkala manusia tidak bisa lupakan. Tetapi Tuhan nggak pernah ingat dosa kita lagi. Kesalahan yang kita buat pun dia tidak mau ingat dan tidak bisa dia ingat. Ini memberi kenyamanan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita merasa aman dan nyaman. Bayangkan kalau kita berada di sisi orang yang selalu mengingat dan mengingatkan dosa kita. Kita berada mungkin dengan teman kita yang selalu mengingatkan kesalahan. Kamu pernah buat salah dulu ya. Jangan buat lagi ya. Ini sudah sekian kali loh kamu buat salah. Waktu kita diingatkan seperti itu, kita merasa rasanya gimana gitu ya, saudaranya. Nggak enak banget, saudara, nggak nyaman. Tapi saya bersyukur Tuhan saya nggak seperti itu. Dia tidak pernah ingat dosa kita. Jadi memang kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu ya dari yang tidak ada menjadi ada. Dia menguasai segala sesuatu termasuk alam semesta. Tetapi ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa dia kerjakan, yaitu dia tidak pernah bisa digagalkan. Rencananya ya dan amin atas hidup kita. Jadi tidak ada mungkin kegagalan. Yang ada Tuhan rancang dalam hidup kita pasti jadi. Yang kedua apa, saudara? Tuhan tidak mempermalukan kita lagi. Semua rasa malu sudah dia tanggung. Yang ketiga, dia tidak akan pernah tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Saudara, kita boleh berserah, berharap, percaya dia tidak tinggalkan. Dan yang keempat, yang luar biasa, dia tidak ingat lagi dosa kita. Artinya kesalahan, dosa kita sudah dihapus, dikatakan sudah selesai.
Anda dan saya hidup tidak lagi dalam rasa bersalah, terintimidasi terus-menerus oleh kesalahan kita. Tidak lagi kita adalah orang-orang yang merdeka. Saya berdoa agar saudara boleh menjalani hidup ini dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia setia, Dia maha kuasa, tapi Dia tidak bisa tinggalkan kita. Dia tidak bisa ingat dosa kita. Dia tidak pernah bisa digagalkan, dan Dia tidak mau mempermalukan. Amin. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.